Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala pernah menuliskan di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, pertama, tanda diterimanya taubat seorang hamba adalah ketika taubat itu membuatnya terjaga dari dosa yang sama, tidak terulang, dan dia menjadi sangat takut untuk kembali kepada dosa yang sama tersebut. Maka taubat itu taubatan nasuha. Tetapi di sisi lain, seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Seperti yang ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya berdosa lalu bertobat, habis itu tapi kok dosa lagi. Lalu saya bertobat lagi, lalu saya ternyata jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Lalu saya bertobat lagi. Habis itu ketika saya jatuh lagi ke dalam dosa, saya malu sekali sama Allah. Bagaimana yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bertobat lagi padahal dosanya terulang-ulang? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sepanjang engkau diberi kesempatan untuk bertobat, maka bertobatlah. Meskipun itu dosa yang berulang. Karena sesungguhnya syaitan, salah satu tujuannya adalah membuat engkau merasa dosaku terlalu besar, Allah tidak akan mengampuniku. Kalau engkau sudah berputus asa seperti itu, maka syaitan menang. Jangan biarkan syaitan menang. Ketika engkau berdosa, saatnya bertobat. Begitu seterusnya. Nah, jadi tanda diterima taubat seseorang itu kalau dia bisa kemudian menjaga diri dari dosa yang dia taubati itu tidak terulang. Tapi kalaupun terulang, maka dia tetap berusaha bertaubat, mohon ampun tanpa putus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda diterimanya amal seseorang adalah amal soleh tersebut mengantarkannya kepada amal soleh yang derajatnya lebih tinggi. Bisa kualitasnya, bisa kuantitasnya, bisa kebaikannya, bisa berbagai hal. Yang jelas amal soleh itu mengantar dia kepada derajat amal berikutnya yang lebih jauh, lebih tinggi. Dan tanda ditolaknya amal seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian dinyatakan oleh beliau, adalah ketika satu amal soleh tidak bisa menjaga orang tersebut dari dosa-dosa yang dilakukan setelahnya. Jadi kan misalnya salat itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat subuh khusyuk diterima, maka dia akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar sampai salat berikutnya yaitu duhur. Kalau salatnya duhur khusyuk, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar sampai asar, begitu seterusnya. Nah, kalau kemudian dia sampai terjerumus jatuh ke dalam dosa-dosa, meskipun sebelumnya dia telah melakukan ibadah salat, tentu ini tanda-tanda jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima. Tapi meskipun demikian, kepada orang yang masih dalam ketaatannya ternyata tercampur keburukan, dalam amal solehnya ternyata terkandung hal yang kemudian salah, keliru, maka dia tidak boleh berputus asa, terus melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Jangan sampai dia berkesimpulan bahwa amalku tidak ada gunanya, sudah tidak diterima, sudah tidak usah beribadah lagi, tidak usah beramal soleh lagi. Ini keliru lagi.